Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga sampai kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungaidi, alhamdulillah hadir. Para pengurus masjid dan juga alhamdulillah hadir Dewan Penasehat Dewan Syariah Jemaah Masjid At-Taqwa, yang semoga yang hadir di sini diberikan istiqomah dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam kondisi husnul khotimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat kita menjadi orang yang beragama Islam. Ada banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, di antaranya pertama adalah nikmat diberikan harta. Harta yang sering kita bangga-banggakan, yang sering kita cari, disebut dengan nikmat dunia. Dunia itu artinya rendah. Ada dana, ada adna, ada dunia. Dana itu artinya rendah, adna lebih rendah, dunia lebih rendah lagi. Maka disebut dengan dunia. Nikmat yang paling rendah adalah nikmat dunia. Di atas nikmat dunia adalah nikmat sehat. Ketika kita diberikan nikmat dunia tapi tidak sehat, maka untuk apa dunia itu? Di atas nikmat sehat yaitu diberikan nikmat iman Islam. Karena apalah artinya nikmat harta dunia, nikmat sehat, dan juga tanpa dengan nikmat iman dan Islam, jadi orang kafir. Di atasnya lagi ada yang disebut dengan nikmat atas iman. Kenapa di atas disebut dengan nikmat atas iman? Karena apalah artinya nikmat harta, nikmat sehat, nikmat Islam, tapi tidak punya nikmat atas Islam. Nikmat atas Islam itu artinya orang bisa melaksanakan syariat Islam. Nikmat bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nikmat bisa sholat, nikmat bisa tilawatil Quran, nikmat bisa sedekah, itu nikmat atas Islam. Dan ada yang tertinggi, nikmat yang paripurna adalah nikmat akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Silakan Neng, maju ke depan didampingi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak mundur dulu. Dari pihak keluarga ada yang muslim? Ya, nggak ada. Ini secara formal saja minta satu orang menjadi saksi. Siapa kira-kira menjadi saksi? Pak Haji Didi ya. Kita semuanya menjadi saksi, tetapi secara administrasi satu orang cukup menjadi saksi, Pak Haji Didi. Baik, alhamdulillah telah hadir hamba Allah yang bernama Irma Goreti Hutajulu, betul ya? Asal agama Katolik, tinggal di Bojonggede. Saya mau bertanya kepada Irma. Irma sudah mantap untuk masuk Islam? Insya Allah ya, mantap. Sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Belum bisa? Baik, nanti saya bimbing saja ya, insya Allah. Langsung aja ya, tidak usah dilama-lamain. Oke, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak ikutin lagi, ikutin lagi coba. Ya, ikut. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasula. Saya ridho Allah sebagai Tuhan dan saya ridho Islam sebagai agama dan saya ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal firdausa 'alal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Irma saya sampaikan selamat karena Anda sudah menjadi bagian dari kami, menjadi seorang muslimah. Berarti Irma sudah menjadi saudara kami, saudara seagama. Dan insya Allah nanti di akhirat kita akan saling menjadi saksi bahwa Irma sudah menjadi seorang muslimah dan kita insya Allah akan masuk surga bareng-bareng. Tidak ada paksaan dalam agama. Kan saya, kalau sekarang boleh agak dilamain. Saya ingin bertanya lagi pada Irma, kira-kira apa yang membuat Irma ingin masuk ke dalam agama Islam? Enggak, dipegang aja. Yang pertama, saya ingin dibawa oleh calon saya yang beragama Islam untuk mengenali Islam. Alhamdulillah. Ada yang lain? Cukup ya, baik. Alhamdulillah. Apapun itu proses atau caranya, yang pasti ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu sangat mahal. Yang sering kita minta kepada Allah itu dalam sehari semalam minimal 17 kali, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah sekarang Allah sudah takdirkan Irma mantapkan hati untuk memeluk agama Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Irma sekarang hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu esa, tidak diperanakan, tidak punya anak. Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya.
Itu adalah Tuhan kita sekarang, Tuhan Irma, Tuhan saya, Tuhan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semuanya. Nah, setelah ini tugas Irma belajar tentang Islam, ya, nanti baca tentang Islam, apa kewajiban dalam Islam. Dan kabar gembira buat Irma bahwa ketika seseorang masuk ke dalam Islam, maka semua dosa di masa lalu, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, maka Allah bersihkan. Maka saat ini Irma bagikan bayi yang baru lahir bersih dari dosa. Minta kepada Allah apapun insya Allah akan diberikan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah dalam Islamnya. Untuk selanjutnya ada sesuatu yang akan diberikan oleh pihak pengurus. Pak Haji Didi, silakan. Monggo Pak Haji Didi ngasih. Oke ya, baik, untuk sertifikat insya Allah nanti akan dibuat oleh Masjid At-Taqwa. Nanti Pak Kamal ya, insya Allah ya. KTP-nya sudah ada di saya, nanti tinggal dibuatkan. Insya Allah nyusul ya untuk surat syahadahnya insya Allah. Untuk selanjutnya Pak Haji Didi, silakan, ada sesuatu mungkin. Ya, berdiri Neng. Lihat sini. Lihat. Ya. Mbak Irma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Baik. Cukup. Untuk selanjutnya boleh duduk sebentar. Disunahkan. Kenapa? Oh gitu, ada buku tuntunan sholat ya. Alhamdulillah. Ini mukena digunakan untuk seorang muslimah ketika sholatnya seperti ini ya. Ada sejadah buat alas kita sujud pada Allah. Lalu di situ ada buku tuntunan sholat. Insya Allah Irma bisa belajar dari situ, belajar kepada saudara-saudara kita yang muslimah ya tentang sholat bagaimana seperti itu. Dan disunahkan sebetulnya setelah masuk Islam itu mandi. Mandinya mandi mutlak saja. Dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi bukan mandi junub, bukan mandi apa, tapi mandi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Irma sekarang sudah punya kewajiban sholat. Ya, sebisanya. Mau gerakan, mau diam saja nggak apa-apa, yang penting gerakan saja. Nanti mau diajari wudhu ya. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kita lakukan. Kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Islam kita bisa dikuatkan bahkan sampai akhir hayat kita tetap memeluk agama Islam. Terima kasih kepada semuanya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapin selamat ya. Ini udah cukup, tinggal itu aja, tinggal disuruh mandi. Di rumah aja kok. Terus ngajarin sholat.